Ya, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Jonathan Sara. Saya sebagai admin dari Republik Trader Indonesia dan juga sebagai narasumber dari JSC Trade. Malam ini kita akan mengikuti sesi webinar satu edukasi yang diberikan secara gratis buat seluruh peserta webinar ini dan mudah-mudahan bermanfaat ilmu atau sharing yang saya bagikan di dalam webinar ini. Oke, teman-teman, di dalam pengalaman saya sebagai trader ada banyak naik turunnya, asam garamnya, masalah-masalahnya, suka dukanya itu banyak sekali. Dan terlepas dari semua itu, tentunya tujuan dari trading kita adalah kita withdraw setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan sekali. Artinya withdraw dilakukan secara kontinu, secara konsisten dan berkala. Nah, ini tentunya dambaan banyak trader. Banyak orang yang mencita-citakan atau mengimpikan untuk menjadi seorang trader atau trader for living, hidup dari hasil trading. Tentunya ini satu hal yang perlu diapresiasi, tapi seringkali ada banyak kendala atau kegagalan yang dialami. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih rahasianya untuk kita bisa melakukan withdraw setiap bulan? Saya setiap bulan withdraw dan baru hari ini juga withdraw karena memang kehidupan saya, keuangan semua berasal dari withdraw trading. Apakah saya seorang IB? Tentu saja saya seorang IB atau introduce broker. Ya, saya ada banyak broker sebagai afiliasi saya, tetapi di dalam praktiknya saya teramat sangat jarang menjual atau menawarkan IB atau menawarkan orang-orang berinvestasi di broker-broker yang saya menjadi afiliasinya. Sangat jarang. Dan kalau boleh dibilang bahkan rebate IB saya per bulannya sangat-sangat kecil, tidak ada artinya bahkan sebenarnya. Tapi maksudnya ya bukan menyepelekan itu, tapi artinya memang fokusnya memang bukan di situ. Ya, jadi memang fokus saya dari dulu adalah bagaimana trade dan bagaimana bisa mem-withdraw setiap bulan secara berkala terus-menerus. Nah, ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan kalau Anda mau konsisten di dalam withdraw. Jadi saya bukan bicara konsisten di dalam trading, artinya mungkin gambarannya sebagian besar punya gambaran bahwa trading harus profit terus, ya 90% harus win, 10% loss, 90% win, memiliki rasio yang bagus di dalam akurasi trading kita dan seterusnya. Bukan soal itu, tetapi adalah bagaimana kita mengelola resiko, kemudian kita memanage psikologi kita di dalam trading, menjaganya, karena psikologi ini sangat berperan penting di dalam trading. Sebentar. Ya, terus jadi di dalam trading bagaimana kita bisa mewithdraw setiap bulan? Kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan market semaksimal mungkin dengan sesimpel mungkin kita melakukan trading. Nah, ada beberapa kiat tips yang mungkin teman-teman bisa ikuti dari apa yang saya alami atau saya lakukan selama ini. Yang pertama, coba teman-teman membuat sebuah definisi dari trading Anda, definisi dari cara entry Anda, definisi dari bagaimana cara Anda keluar dari market, kemudian definisi tersebut Anda tuliskan
Ya, Anda tuliskan dengan baik, Anda tuliskan di kertas atau di buku atau Anda ketik, Anda print, Anda tempelkan di samping laptop Anda. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda lakukan trading sesuai dengan definisi yang sudah Anda buat. Definisi bagaimana cara Anda entry, bagaimana cara Anda exit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu Anda pahami juga adalah kita tidak harus trading setiap hari, 1 bulan 20 hari, karena itu juga tidak menjadi satu jaminan bahwa kita akan menghasilkan profit yang baik. Artinya adalah akan lebih bagus kalau di dalam 1 minggu katakanlah memang hanya ada 1 atau 2 kali kesempatan untuk kita entry, maka akan lebih baik kita entry market di dalam kesempatan yang memang kita peroleh di dalam trading tersebut. Ya, jadi tidak ada masalah kalau kita kemudian entry hanya 2 kali 1 minggu, ya, atau mungkin hanya 1 kali 1 minggu, itu juga tidak menjadi masalah. Yang penting adalah akumulasi dari trading kita, kita bisa melakukan withdraw setiap bulan. Nah, jadi ini beberapa tips dari saya. Nah, kemudian bagaimana dengan rule trading saya? Ya, rule trading yang saya gunakan. Misalnya teman-teman menggunakan apa? Mungkin moving, mungkin RSI, stochastic, mungkin saja Fibonacci, support resistance, supply demand, dan sebagainya. Silakan semua Anda itu bisa digunakan karena itu memang ada basic keilmuan, ya, memang basic teorinya semuanya ada dan tentunya bagus bisa digunakan dan menghasilkan profit, ya. Nah, tetapi kenapa masih rugi? Kenapa masih loss? Kenapa masih tidak menghasilkan yang baik? Intinya kembali lagi ke poin-poin awal yang saya sampaikan, yaitu cobalah Anda disiplin di dalam trading, tradinglah sesuai dengan rule Anda. Di luar dari rule Anda, no trading. Ya, jadi kita tidak trading ketika market di luar daripada rule kita. Ya, jadi kalau memang kondisinya memaksa bahwa kita hanya trading hanya 1 atau 2 kali dalam 1 minggu, tapi itu memang adalah rule kita. Ya sudah, lakukan saja seperti itu. Ya, nah inilah yang saya lakukan di dalam trading saya. Saya tidak pernah memaksakan analisa, saya tidak pernah mau memaksakan entry saya. Saya akan menunggu momen-momen ketika harga masuk di rule saya. Nah, teman-teman di dalam dunia trading atau rekan-rekan trader, sebenarnya kalau boleh saya kelompokkan secara garis besar, ya, ada 3 kelompok trader. Ini adalah menurut saya, ya, belum tentu benar, tapi ini pandangan saya. 3 kelompok trader ini, yang pertama adalah kelompok newbie, kemudian kelompok yang katakanlah masih kategori intermediate, kemudian kelompok ketiga adalah kelompok yang expert. Ya, nah, kelompok yang newbie ini biasanya dia masih memang belum paham trading, belum tahu kenapa naik, kenapa turun, dan memang masih banyak belajar, analisa nggak ngerti, gitu ya, nggak tahu analisa. Kemudian ini memang perlu bimbingan. Dan buat teman-teman yang masih dalam kelompok newbie, saran saya banyaklah belajar dulu, jangan deposit dulu. Ya, jadi yang dilakukan itu bukan deposit, tapi belajar. Ya, karena jangan terburu-buru kepengen profit, kepengen dapat uang, nggak akan jadi. Ya, belajarlah dulu karena ini sangat beresiko sekali bisnis forex ini. Kemudian yang kelompok intermediate ini adalah kelompok orang-orang yang sudah mulai memahami basic-basic atau rule trading, dasar-dasar trading, kemudian masih mencari banyak rule, kemudian ketika melihat market, kemudian mencoba menganalisa dengan berbagai rule. Rule pertama tidak bisa, rule kedua tidak bisa, dicari lagi, dicocok-cocokin, ya, kemudian dianalisa lagi, mencari fundamentalnya, terus, ya. Artinya ada mungkin 10 rule,
100 rule trading, berbagai macam teori, berusaha dicocok-cocokkan dengan kondisi market yang saat itu dilihat. Ya, nah ini masih kelompok intermediate. Sedangkan apa itu kelompok expert? Ya, kelompok expert adalah kelompok yang dia nggak ribet lagi dengan rule trading. Dia bisa menggunakan rule yang sederhana, tetapi itu rule yang dia gunakan, dan kerjanya hanya menunggu market masuk di rule dia. Misalkan saya menggunakan rule MACD 5131 dengan 5 buah moving seperti tampilan di layar screen Anda masing-masing. Ya, nah saya kerjanya hanya menunggu momen ketika market sesuai dengan rule saya. Ada definisi entry saya, ada definisi exit market saya. Di luar daripada itu saya no entry. Jadi saya tenang, saya tidak terburu-buru, saya tidak gerusa-gerusu, saya juga tidak setiap hari entry market, sekali-kali entry, tetapi efektif, tetapi menghasilkan. Ya, nah untuk sebulan yang lalu, saya melakukan entry sebanyak hampir 50 entry, kalau nggak salah sekitar 48 entry. Yang 48 entry dalam satu bulan, 4 kali cut loss. Yang lain 44 atau 45 biru semua. Ya, dan ini adalah kerjaan saya menunggu momen. Ya, dan hasilnya sekitar 25% untuk pencapaian di bulan Juni. Ya, jadi intinya adalah sekalipun memang saya melakukan cut loss, tetapi itu sesuatu yang biasa di dalam trading. Jangan sampai kita melakukan cut loss dari equity kita. Untuk bulan Juli, saya baru hari ini trading tadi pagi atau siang, ya pagi dan siang, sempat nge-buy gold dan kemudian ada sell pound Aussie atau pound Kanada itu tadi, ya. Jadi ada 2 entry dan sudah selesai semuanya, dapat sekitar 2% dari margin. Ya, jadi target selesai, 2% selesai, dan sudah selesai. Ya, hanya sampai sekitar jam 12, jam 1 siang. Ya, dari pagi sampai pagi jam sekitar jam 9 sampai jam 1 siang. Selebihnya saya nggak trading, santai dengan anak, ajak jalan-jalan dan seterusnya. Ya, jadi hari ini saya cukupkan target 2% sudah tercapai. Oke, clear posisi, nggak ngoyo lagi, nggak ngejar market lagi, nggak memaksa untuk masuk market. Ya, nah, jadi maksud saya adalah teman-teman, ini adalah bagian dari apa yang saya lakukan di dalam trading saya sebagai trader for living, atau kehidupannya memang sebagai trading. Ya, ini komen dari Pak Alexander Handoko, mantap Om, tunggu momen jari nggak gatal. Oke, tapi seringkali jari gatal juga kok, ya, sering ya. Jadi untuk mengatasi jari yang suka gatal, saya buka akun kecil saja, ya, akun $100 di broker luar, entry 0,01, untuk sebenarnya tujuannya bukan untuk apa-apa sih. Itu tujuannya adalah untuk tetap melatih ketajaman analisa. Ya, jadi di dalam melatih ketajaman analisa ini, sewaktu-waktu kita harus lakukan sesering mungkin setiap hari. Misalkan kalau saya misalnya kebetulan lagi PSBB, ya nggak bisa banyak aktivitas di luar. Ya, tapi biasanya kalau saya misalnya berenang gitu dengan anak-anak, berenang, kemudian saya beristirahat di pinggir kolam, ada kafenya, ada warungnya di kolam gitu ya, kemudian saya pesan mie instan ya, panas-panas ya, ambil teh manis panas sambil nungguin atau nonton lihat anak-anak berenang. Saya
di pinggir kolam renang, saya buka chart, ya, saya buka handphone saya, kemudian saya lihat chart sepintas, time frame-nya kecil saja, M30 atau H1. Kemudian saya lihat sekilas, kemudian saya langsung analisa dan langsung entry saat itu juga. Nah, itu entry-nya 0,01. Mau cut loss ya cut loss, profit ya profit, terserah ya. Tapi intinya adalah ini untuk tetap melatih ketajaman analisa. Setelah analisa beberapa detik, mungkin 30 detik, 1 menit paling lama, kemudian entry saat itu juga, kemudian saya menunggu sesuai time frame yang digunakan. Kalau time frame-nya 15 ya saya tunggu di beberapa menit di situ, atau di M30 saya agak panjang ya paling lama 1 jam. Jadi ya selesai cut loss atau selesai take profit, selesai. Nggak ada target-targetan bahwa targetnya harus panjang atau enggak. Ya, jadi selesai juga pada saat itu. Dan kemudian saya mereview kegiatan jari gatal saya ini, seberapa banyak birunya, seberapa banyak merahnya. Ya, dan kadang-kadang merahnya ini sebenarnya karena saya memang harus cepat close. Sebenarnya posisinya juga sudah benar gitu ya. Nah, jadi ini semua kita evaluasi, kita review buat diri kita sendiri, buat melatih. Artinya teman-teman gini, kalau mau menjadi seorang trader, memang mau tidak mau kita harus terus melatih analisa kita, melatih ketajaman di dalam analisa. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat chart tanpa ada indikator-indikator apapun, kita pun juga harus dituntut untuk berlatih di dalam analisa. Oke, baik teman-teman, ini adalah hari Senin awal minggu dan saya akan memberikan analisa untuk minggu ini. Yang pertama saya akan buka gold untuk time frame weekly. Sebelum weekly saya buka dulu monthly. Monthly-nya adalah ini masih bullish ya, masih kuat bullish, dan ini ada harga resisten di sini. Resisten harga tertingginya adalah 1795. Dan apakah bulan ini akan berhasil di break? Kalau melihat polanya secara teknikal, yang pertama moving memang arahnya bullish, masih di arahnya bullish. Bentuk candle seperti ini adalah candle bullish. Ya, pola-pola candle seperti ini adalah pola candle bullish. Maka sangat mungkin sekali untuk bulan Juli ini emas akan di break, Mas. Kemungkinan bahkan masuk ke 1.800. Ya, ini secara teknikal ya. Secara analisa teknikal sangat mungkin. Memungkinkan sekali. Probability-nya cukup tinggi. Tunggu, saya jadi ceguan. Sebentar, ada telepon dari admin. Halo, Pak. Ya. Halo. Iya, Mbak. Sudah. Sudah. So, Oke, telepon dari admin webinarnya. Sebentar. Ya, saya agak ceguan. Sorry ya, saya agak ceguan. Kenapa ini? Mau dapat rezeki banyak kayaknya. Ya. Oke, sebentar saya lihat dulu attendennya siapa sih, Pak Sukiswo, Pak Tio Ekandoko, Pak Alexander Handoko ya. Terima kasih ya. Sorry ya, aku agak ceguan. Aduh, kenapa lagi? Ya, oke, untuk gold weekly kita lihat dulu weekly-nya.
Ya, ini weekly masih ya sangat memungkinkan ya untuk mencapai resistennya. Oke ya. Ya, ini bagus ya. Polanya masih strong bullish. Jadi teman-teman, secara psikologi ini adalah harga yang sudah cukup tinggi setinggi di tahun 2012, bulan September 2012, dan secara psikologi pastinya trader kepinginnya untuk melakukan entry sell karena sudah sangat tinggi. Tetapi secara tren masih bullish. Jadi buat teman-teman hati-hati untuk trading gold, ini masih bullish ya, boleh di buy, tapi saran saya gunakan lot kecil aja ya, lot kecil karena ini beresiko terjadi reversal atau pembalikan atau koreksi. Ya, kemudian kita lihat pound sterling. Oke, ini pound sterling. Kalau teman-teman mengikuti webinar saya minggu lalu atau webinar saya di hari Jumat kemarin, minggu ini pound sterling peluangnya adalah bullish. Targetnya cukup tinggi sebenarnya, yaitu ada di moving 89 itu 1.2706, cukup tinggi ya, hati-hati. Tapi ini konsolidasi dulu, konsolidasi di area harga di area moving ini. Tetapi kalau kita melihat pergerakan gold, ini searah dengan pound sterling. Kemudian juga kalau kita perhatikan dengan euro, ini juga searah dengan euro. Ya, jadi memang sangat berpeluang terjadinya break pada gold, kelanjutan bullish pada pound sterling dan pada euro. Nah, sekarang untuk euro, khususnya euro ini sangat krusial sekali karena sekarang berada di area moving 200. Oke, di area moving 200 ini artinya adalah ada keraguan, ada kebimbangan ya, ada kebimbangan di market untuk per euro. Jadi kalau teman-teman ada yang trading euro sekarang di area 1.1330, saran saya jangan trading euro dulu. Ya, di moving 200 ini peluangnya akan seperti begini. Nanti saya tunjukin. Oke, semua harga di area moving 200 dia akan bisa naik, bisa turun. Nah, inilah yang terjadi di area moving 200. Jadi untuk analisa tren akan kesulitan untuk menyimpulkan apakah tren dari euro ya, karena memang kondisi MA 200 ini akan kalau kita lihat di dalam time frame kecilnya, baik menggunakan stokastik, RSI atau Fibonacci atau apapun, itu akan ada kerancuan, ada kebingungan, kadang sideways, kadang memberikan tren tetapi sejenak saja, bisa bolak-balik ya. Tapi kalau untuk yang tipe scalper main day trade, silahkan tapi mainnya pendek saja, jangan ada posisi di hold ya untuk euro. Oke, kemudian ini pertanyaan dari
Pak Alexander Handoko. Pertanyaannya, apakah line MA besar merupakan cerminan harga high dan low BB? Bisa, ya. Jadi untuk BB bisa mengikuti moving besar. Karena BB juga based on-nya adalah moving. Sama saja sebenarnya moving juga. Oke, kemudian untuk strategi minggu ini, bagaimana kita cari uang? Ya, hindari dulu euronya, hindari. Oke, ini mata uang Meksiko. Meksiko juga jangan ditradingkan dulu. Kenapa? Karena bentuk candle, bentuk pola-polanya juga pola-pola yang tidak ada konfirmasi yang jelas secara teknikal. Kemudian Aussie Kanada weekly. Weekly masih bullish ya. Untuk minggu ini, untuk long term-nya weekly masih bullish dengan target sampai di moving 200 atau di moving 365. Berarti untuk daily, bagaimana daily-nya kita akan mencari peluang untuk entry buy. Oke, ini bagus, bisa ya. Kalau besok mau nge-buy boleh ya. Ya ini daily-nya nge-buy, daily-nya naik bullish. Bullish ini adalah support. Ya, support. Berarti resikonya sudah tergambar di sini 0.9428. Artinya kalau kita mau nge-buy Aussie Kanada paling rendah dia akan turun sampai di support ini. Oke, lanjutnya dia akan lanjut naik lagi. Kenapa naik? Karena di weekly-nya masih bullish cukup kuat dan monthly juga sepertinya. Ya, monthly-nya juga arahnya adalah ke sini, ke moving 200. Kalau teman-teman mau duit, nge-buy Kanada untuk time frame monthly, turun, di-buy lagi, tahan aja selama bulan Juli. Ya, selama bulan Juli dengan TP di 0.9516. Artinya kita punya peluang profit 800 pip. Oke ya, masih oke lah ya. Ya 800 pip kalau satu lot ya 8 juta, 8 juta. Sudah oke lah tabungan di Aussie Kanada. Kemudian untuk Aussie Yen, oke, saya hapus dulu coretannya. Aussie Yen naik sampai ini resistennya di sini. Lumayan targetnya. Punya target cukup banyak karena ini time frame-nya weekly. Sekitar 1.500-an ya. Bulan ini buy Aussie Yen di hold dengan TP sampai di resisten ini, atau kalau enggak sampai di sini juga boleh. Kemudian Aussie New Zealand,
Ya, ini Aussie New Zealand nggak entry, jangan. Kanada Yen, nggak usah trading. Sekarang kita coba lihat yang lainnya, Kanada Swiss. Kanada Swiss ini bagaimana? Tidak usah ditradingkan. Polanya juga pola yang kurang bagus. Euro Kanada sama, jangan ditradingkan. Saya akan carikan pair yang cocok, yang paling bagus atau yang paling mungkin ya. Tadi pound sudah oke, masih boleh nge-buy, bullish. Euro juga sebenarnya masih bullish, tetapi ada di moving 200, hati-hati akan tertahan di moving. Kemudian USD Kanada bagaimana? Ini jangan di Oke, USD Kanada ini bearish dengan target di moving ini adalah moving 89, 1.3385 targetnya. Kemudian New Zealand masih bullish. Oke, nah sekarang gini teman-teman. Ini strategi trading buat kita jalankan untuk mencari adalah begini. Salah satunya memang kita harus memantapkan rule trading kita. Terus yang kedua, kita gunakan kekuatan modal kita. Ya, kekuatan modal misal katakanlah Anda punya modal 100 juta. 100 juta jangan entry 1 lot, 2 lot, 5 lot, jangan. Ya. Misalnya dengan 100 juta kita entry New Zealand USD. Chart ini ya. Chart ini bullish. Berarti saya akan nge-buy. Teman-teman nge-buy saja, turun berapapun buy, entry-nya dengan lot yang kecil semuanya. Kalau bisa 0,01 misalnya ya. Entry aja nggak usah takut turun karena kekuatannya modal cukup ya. Bikin pagar yang banyak ke bawahnya, entry buy terus, buy itu akan naik ya, akan naik dan akan memberi profit buat kita. Itu adalah teknik simple yang teknik rule yang sebenarnya cukup simple ya. Buka di time frame besar, kemudian kita entry di lot kecil. Contohnya kita misalnya gold tadi ya, kita coba lihat di gold. Kita nge-buy. Masalahnya kadang trader salah melihat tren seperti yang saya lakukan. Ya, confirm aja. Dikonfirmasi ke saya kalau misalnya menganalisa ini trennya apa ya, trennya naik atau trennya turun gitu ya, dikonfirmasi nggak apa-apa, tanya nggak apa-apa. Nanti sama lah beginilah. Misalnya kita mau berinvestasi di properti gitu ya. Di properti juga kita nggak nge-buy nge-sell di waktu yang pendek. Kita bisa membeli rumah untuk 1-2 tahun ke depan, bahkan 5 tahun baru kita jual atau kita lepas aset. Ya, nah jadi di dalam trading juga sebenarnya akan bagus juga kalau kita menerapkan konsep seperti itu. Misalnya kita punya duit 100 juta, saya entry maksimal 0,1 misalnya atau 0,5. 0,5 ini udah aman banget. Ya 0,5 saya nge-buy gold turun, sejauh-jauh turun saya akan nge-buy lagi. Ya, tapi saya akan tetap mempertahankan entry buy saya. Ya. Sejauhnya turun gold, dia akan naik lagi. Ya, apalagi kondisi ekonomi sekarang masih di dalam ketidakpastian sehingga banyak orang divestasikan resiko investasinya ke gold. Ya, jadi gold ini saat ini memang menjadi
satu instrumen investasi yang dianggap cukup aman, ya. Ya, kalau memang kasus gold memang masuk akal. Sekarang kalau kita lihat ya contoh untuk kasus yang lain, misalnya Aussie gitu ya, mana Aussie, USD Aussie, oke ya. Atau enggak usah Aussie, yen lah, yen misalnya. Yen misalnya kita mau nge-buy, harganya cuma 107,55 sekian ya. Berapa sih penguatan yen maksimal? Sekarang yang ada untuk weekly-nya adalah ini paling low di sini. Ya. Artinya kalau kita sanggup menahan floating sampai di angka 101 itu udah ekstrim banget ya. Kita nge-buy aja sampai di 101, kita nge-buy semuanya aman kok. Karena yen nggak nyampe ke situ, nggak ada rumor yang kuat saat ini untuk mencapai ke 101 ya. Apalagi yen bentuknya juga kebanyakan agak sideways ya, range-nya juga nggak banyak ya, turun 10 poin atau 100 pip gitu ya, boleh di buy lagi, tahan aja, nggak apa-apa, yang penting sabar nungguin aja ya. Tapi kan ini kita memang tujuannya adalah WD kan, WD setiap bulan, nggak apa-apa kan, kita ada open posisi lagi di pair yang lain, misalnya di gold gitu ya. Nah jadi ini adalah salah satu strategi yang kadang-kadang juga saya terapkan. Ya, kalau misalnya di yen saya nggak bisa menganalisa seperti apa sih gitu ya, atau di gold seperti apa. Kalau di gold saya nge-buy aja. Saya jarang sekali nge-sell gold. Justru ketika saya melihat gold turun, maka saya berpikir untuk membeli. Ya, kalau naik, maka saya mencari koreksi turun untuk membeli. Tetap ceritanya atau judulnya adalah membeli. Itu kalau gold. Ya, karena gold ini bukan currency, gold ini kan komoditi. Ya, gold ini komoditi yang ada nilai atau ada cost production-nya. Cost of production-nya ini tidak bisa, harga tidak bisa di bawah cost of production, nggak bisa. Ya, misalnya ya, laptop yang kita gunakan dari pabriknya harganya 4 juta misalnya. Kemudian sampai di distributor, sampai di toko, kita menjualnya 6 juta. Karena di distributor sudah naik 4,5 juta atau 5 juta. Harapan kita adalah menjual dengan harga atau dengan profit 1 juta, berarti menjualnya 6 juta. Tetapi sejelek-jeleknya harga turun, tidak akan di bawah harga produksi. Nggak akan. Nah, ini sama dengan gold juga. Gold konsepnya adalah ada yang namanya cost of production, ya, cost mining namanya tuh, cost mining, biaya tambang, dan seturun-turunnya tidak akan berada di bawah harga produksi tambang. Ya, jadi kalau sekarang masalahnya sebenarnya berapa sih cost miningnya? Ya, cost miningnya sekarang ini berkisar di sekitar 1.200. Ya, 1.200 kalau di mining ya 1.200, kalau sampai di distributornya itu harus ada nilai keuntungan yang diambil oleh mining atau tambang. Anggaplah 20%, berarti cost mining atau harga dasar, ya harga dasarnya adalah sekitar 1,5, ya 1,5 untuk gold. Nah, ini gold ya tadi, coba lihat. Ya, kalau gold harga dasarnya 1,5 itu udah menjadi satu harga apa namanya, harga bahan baku istilahnya atau harga modal, ya. Maka kalau kita nge-buy, siapkan aja floating sampai di 1.500,
itu pasti akan naik lagi, nggak akan dibawa turun lagi. Kalau dibawa turun lagi, pasti negara akan melakukan intervensi. Pasti itu. Karena apa? Karena gold ini dijadikan cadangan devisa oleh bank sentral. Ya, Indonesia pun juga cadangan devisanya adalah emas. Semua negara itu, ya. Seberapa besar cadangan emasnya itu menjadi satu parameter untuk seberapa banyak negara akan mencetak uang. Ya, jadi nggak ada ceritanya negara kemudian karena mentang-mentang punya pabrik uang terus dia cetak sebanyak-banyaknya, jadi nggak akan kekurangan uang. Itu tidak mungkin karena pasti akan merusak nilai tukar mata uang tersebut. Ya, kalau uangnya terlalu banyak yang beredar, pasti akan menjadi nilai yang tidak berguna atau bukan berguna, tapi bukan mempunyai nilai yang tinggi, ya, bahkan menjadi drop, menjadi jatuh. Ya, nah jadi demikian juga emas, teman-teman juga boleh nge-buy serendah-rendahnya sampai 1500 kalau kuat tahan margin sampai di situ, semua posisi buy Anda aman. Kalau kita melihat harga gold turun, maka cobalah kita punya mindset, berarti inilah kesempatan saya untuk membeli. Ya, jadi jangan seperti emak-emak ke pasar ya yang panik kalau melihat harga gold naik kemudian buru-buru beli. Enggak, tapi begitu harga turun, anteng-anteng aja, nggak pernah ada yang beli emas. Oh, harganya murah, nggak tertarik. Begitu harganya mulai merangkak naik, baru tertarik untuk membeli. Ya, nah ini adalah paradigma atau sikap yang kurang tepat di dalam menghadapi menyikapi harga emas. Oke, kemudian coba saya lihat lagi, ada question lagi. Apa oil sama kasusnya dengan gold? Ya, sebenarnya sama saja. Karena oil juga komoditi, ada cost tambang atau cost miningnya tuh ada. Ya, tapi untuk perbedaannya adalah gini, kalau oil ini menjadi komoditi yang sering dijadikan komoditi yang bercampur dengan politik. Karena ada satu statement, sebenarnya satu pandangan di market global di banyak negara, barang siapa menguasai oil, dia akan menguasai dunia. Nah, inilah yang diterapkan oleh Amerika sebenarnya selama ini. Ya, Amerika sangat berkepentingan dengan kawasan Timur Tengah karena memang 60% kebutuhan minyak di Amerika diambil dari sana. Ya, nah sisanya dari Amerika Utara. Nah ini padahal cadangan minyak di Amerika itu juga merupakan cadangan yang besar. Ya, cadangan minyak di Kanada, Amerika Utara itu adalah salah satu cadangan minyak yang terbesar di dunia. Tetapi kenapa justru Amerika mengambil banyak minyak dari Timur Tengah? Karena pertama memang harga dan spek minyak tersebut adalah minyak yang umum. Nah, kalau ada namanya WTI atau itu adalah West Texas atau itu oil yang ditambang dari Texas atau Amerika Tengah, ya. Ini yang bulan lalu itu mengalami crash market, ya, sehingga WTI sampai harganya minus 37. Ya, sebenarnya di dalam perdagangan nggak ada harga minus 37. Tapi memang di derivatifnya ya itu terjadi karena memang ada pemangkasan harga minyak oleh Arab, permainan peran dagang minyak, kemudian ada masalah pandemi COVID, ini juga mempengaruhi, kemudian berhentinya banyak sekali penerbangan yang grounded semuanya, nggak ada penerbangan, termasuk transportasi semuanya ini mempengaruhi harga minyak. Sementara ketersediaan minyak ini
berlimpah. Ya, produksi minyak juga tidak bisa dihentikan. Sebenarnya bisa hanya dikurangi. Untuk dihentikan itu sulit karena secara teknis minyak setelah dibor ada satu tekanan gas yang harus keluar terus-menerus dari dalam bumi, dan ini yang nggak bisa dihentikan begitu saja. Ya, kalau dikurangi bisa. Nah, kalau produksi jalan terus, ditampung tapi tidak disalurkan, tidak didistribusikan, tidak dibeli atau konsumen sangat membatasi penggunaan oil, ini akan berakibat pada anjloknya harga minyak. Nah, tapi untuk Brent ini adalah jenis minyak yang berbeda. Brent adalah minyak yang bahan dasar untuk aftur. Jadi punya spesifikasi berbeda dengan WTI atau oil pada umumnya, walaupun sama-sama oil. Karena Brent memiliki karakteristik yang tahan terhadap suhu rendah, sehingga nilainya lebih tinggi dibandingkan WTI atau oil seperti biasa. Ya, nah, Brent banyak diproduksi di Inggris atau di Laut Inggris. Ya, ini juga harganya mahal, lebih mahal karena cost produksinya juga sangat tinggi. Ya, dia harus ngebor lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, ya itu adalah kilangnya atau pengeborannya, pipanya masuk ke laut sedalam lebih dari 3.000 sampai 4.000 meter, baru sampai di permukaan atau baru di dasar lautnya. Ya, jadi memang ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Nah, semuanya ada cost production-nya ya untuk oil. Jadi buat yang trading oil ya ini tetap harus diperhatikan juga, salah satunya adalah kontrak oil. Karena oil ada kontraknya. Kenapa ada kontraknya? Ya, karena memang di dalam perdagangan ada penyerahan fisik. Ya, penyerahan fisik dan semuanya berdasarkan kontrak untuk pembelian oil. Nah, jadi memang ketika harga drop, banyak bank menutup transaksi untuk oil, sehingga ketika oil di bawah 0 sampai di minus 37, walaupun ada harganya tetapi tidak bisa ditransaksikan. Bahkan banyak broker yang menerapkan kebijakan ketika oil berada di bawah $5 itu tidak bisa ditransaksikan kecuali masih ada posisi dan masih hold, tapi itu pun hanya bisa untuk dilikuidasi saja, tidak bisa untuk melakukan open posisi, new open posisi. Setelah di atas $5 baru bisa open posisi. Ya, dan ini bedanya oil dengan gold. Oke, Pak Alexander, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita lihat lagi untuk GJ. Oke, GJ weekly berada di area 0 ya, di area 0 untuk MACD-nya. Ini agak santai harganya, agak sideways, tidak terlalu direkomendasi untuk entry GJ. Kemudian pound Swiss. Ini juga sebenarnya masih oke, ini jangan dulu ya pound Swiss. Kemudian ini pound Aussie. Oke, pound Aussie menarik ya, pound Aussie untuk long term ya. Oke, untuk long term-nya dia akan banyak bermain di area moving. Ini adalah support yang kuat 1.7799 pound Aussie, dan dia akan melakukan rebound. Ya, rebound-nya oke, kalau gitu untuk long term pound Aussie boleh kita koleksi ya sampai di supportnya di sini. Ya, oke, 1.200 120 poin.
siapkan aja modalnya. Saran dong minta webinar kupas tuntas tren yang valid, sering trader ada kejebak. Oke. Mengenai tren yang valid nanti coba ya saya sepertinya ada materi tentang identifikasi tren. Ya nanti di ke Telegram saya nanti akan saya kirimkan materi bagaimana mengidentifikasi tren. Ini Telegram. Telegram 0811 878 2324. Oke ya, nanti sepertinya ada karena saya pernah membawakan webinar tentang cara mengidentifikasi tren. Ya, sepertinya materinya ada nanti di Telegram aja, nanti akan saya coba cari di file di komputer saya, akan saya kirim. Ya. Oke, nah untuk pound Aussie ini boleh lah ya untuk investasi jangka panjang mencari peluang untuk nge-buy. Nah, berarti kalau pound Aussie ada potensi terjadi rebound, ya berarti pound akan menguat terhadap Aussie, berarti pound sterlingnya menguat. Berarti kalau pound sterlingnya menguat, berarti pound akan sangat potensial melanjutkan bullishnya dan bisa mencapai ke target pada moving ini. Bagaimana sih mantrinya? Oke, ini peluang ya, berpeluang rebound, pound sterling, hati-hati ada rebound. Berarti kalau pound rebound, terus pound Aussie rebound, saya deketin di sini ya. Pound Aussie juga rebound, bisa rebound, tapi ini belum ya, masih ada koreksi, masih mencari pijakannya. 1-2 candle berikutnya, ini akan membuat satu potensi gold juga akan rebound. Ya, jadi berdasarkan beberapa pair yang lain, ya ini akan sangat mendukung sekali kalau gold masuk ke 1800. Oke, kita lihat lagi pair yang lain. Oke, ini untuk oil. Mungkin ini terakhir untuk oil. Oke, ini adalah analisa yang saya sering sampaikan ketika oil terjadi gap down dan sampai mendekati harga 0, ya, harga akan menutup gap. Ya, gapnya di area 40-an, di low-nya di 41. Ya, dan ini sudah mencapai high di 41.61, sekarang di 40.44, dan ini akan menutup gap dan akan melanjutkan trend sampai di sini yang pertama. Ya, ini adalah support, become resistant. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa titik support. Ya, ini adalah titik support. Ya, ini di sini, ini adalah support. Kemudian ini juga support. Dan ini juga support. Ya, dan ini akan menjadi target, ini sama dengan di moving 89 di harga lebih kurang di harga 50. Jadi untuk oil potensial naik sampai ke 50 untuk beberapa candle ke depan dalam time frame weekly. Sebenarnya kalau kita melihat historinya di sepanjang tahun 2019, harga oil ini harganya berkisar di antara 50 sampai 60. Ya, bolak-baliknya atau range-nya 50 dan 60. Jadi
untuk next beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan untuk tahun 2020 ini, setelah ekonomi pulih, setelah pandemik pulih, maka oil sangat berpotensi kembali ke harga rata-rata di antara 50 sampai 60. Tapi untuk yang pertama targetnya adalah 50 dulu. Oke, mungkin ini aja teman-teman yang boleh saya share. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman. Habis ini akan ada sedikit penjelasan dari admin GIC Trade mengenai platform GIC yang sangat menarik. Ya, jadi silakan teman-teman bisa mendengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Rian dari GIC Trade. Oke, terima kasih teman-teman. Habis ini bisa dilanjutkan pertanyaan dengan saya. Saya persilakan Pak Rian dari GIC Trade untuk menjelaskan tentang apa itu GIC Trade. Silakan Pak Rian. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Ya, terima Halo kasih, teman-teman, Pak. selamat malam. Terima kasih. Wow, itu menarik banget ya. Jadi kita ngelihat pergerakannya akan ada beberapa market yang menarik untuk kita masukin di minggu ini. Jadi buat semua teman-teman. Dan oke, tunggu sebentar, saya harus melakukan perubahan sedikit. Oke, saya harus restart sebentar. Saya akan rejoin. Mungkin Pak JS. Ya. Ya, bisa bantu sebentar? Ya, oke, sambil menunggu Pak Rian, mungkin ada sedikit trouble. Oke, baik. Teman-teman, jadi di dalam trading, sekali lagi ini bukan bisnis yang jangka pendek. Ya, jadi memang cobalah kita seluangkan waktu untuk belajar. Ada telegram saya, nomornya, silakan diskusi dengan saya. Oke, silakan Pak Rian, dilanjutkan. Ya, terima kasih. Saya butuh akses untuk share screen. Pak Jes mungkin bisa bantu share screen saya, kasih akses. Oke. Baiklah, saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar. Saya nggak tahu udah berapa kali ikutin webinar dari GIC Trade. Pasti dapetin ilmu baru, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu program baru dari GIC Trade buat teman-teman yang sudah pernah trade atau yang belum pernah trade atau tertarik dengan dunia trading tapi nggak tahu gimana cara mulainya. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa digunakan buat oleh teman-teman sekalian. Jadi kita di GIC Trade kita punya satu program namanya adalah Trading for Freedom. Apa itu Trading for Freedom? Kita punya 5 sesi, di mana 5 sesi ini kita akan mengajarkan mengenai trading dari awal sampai Anda yang sudah mahir bisa belajar dalam 5 sesi ini. Masing-masing sesi akan berdurasi sekitar 60-90 menit live, dibawakan oleh Pak Nur Hakim, tim dari GIC Trade sendiri. Dan ini ditujukan untuk Anda yang baru mau mulai trading ataupun Anda yang sudah mulai trading. Jadi di dalam 5 sesi trading ini, 5 sesi belajar secara online. Jadi Anda bisa akses kapanpun, dimanapun rekamannya. Nanti kita akan aturkan jadwal untuk live trading bersama dengan teman-teman semua selama 5 kali sesi. Kalau Anda baru belajar, maka ini adalah tempat yang paling bagus untuk Anda. Selain itu, untuk teman-teman juga, kita akan selain dari 5 sesi trading, tentu saja 5 sesi trading ini akan sangat bermanfaat untuk Anda yang baru belajar trading. Tapi kesulitannya kita di dunia trading ini adalah kita nggak tahu keadaan marketnya itu bakal seperti apa yang bakal terjadi di market di masa yang 1 minggu depan.
kita senang karena Pak Jonathan selalu bikin acara ini setiap hari Senin. Kita belajar mengenai saham, lalu kita akan kita mengetahui keadaan marketnya dalam 1 minggu ke depan apa, seperti kayak tadi diceritakan gold, lalu ada Australian dollar kalau salah marketnya. Itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita merencanakan tradingnya kita. Tapi bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti atau baru pertama kali belajar mengenai trading, mungkin ini jadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu kita punya program di setiap hari di mana kita akan memberikan trading signal untuk teman-teman yang bergabung di dalam Oke. Saya bisa screen share. Oke. Oops. Oke. Ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan trading signal selama 6 bulan. Di mana setiap hari kita akan memberikan trading signal pada teman-teman kapan beli, kapan jual dengan sesimpel mungkin. Karena kalau kita ngeliatin kayak tadi Pak Jonathan, saya baru belajar mengenai trading, saya ngeliatinnya yang waduh ini candle-nya naik turun, terus kita belajar banyak sekali mengenai indikator-indikator. Tapi satu hal yang pasti adalah yang harus terjadi di dunia trading adalah kapan saya dapetin profit, karena itu adalah yang paling penting, betul nggak? Betul ya. Jadi kapan kita bakal bisa dapetin profit. Oleh karena itu tim dari tim expert dan trader dari JC Trade ini punya satu grup di mana ada trader-trader, ada analis-analis yang setiap hari pekerjaannya memang mengecek kondisi pasar, keadaan pasar itu seperti apa. Maka dari tim expert ini akan memberikan signal, memberikan informasi kapan Anda perlu membeli, kapan Anda perlu menjual. Jadi kalau kita bilang beli, maka Anda semua beli. Ketika Anda bilang jual, Anda maka akan jual, karena marketnya bisa baik marketnya naik ataupun marketnya turun, Anda bisa mengambil keuntungan dari kedua market tersebut. Dan ini hanya bisa terjadi karena kita punya tim. Dan oleh karena itu dalam grup ini setiap hari akan diberikan satu buah signal. Kapanpun signalnya lagi on, lagi masuk, dan Anda bisa masuk, maka Anda bisa mengikuti di dalam grup tersebut. Dan ini adalah satu program yang kita punya dari trading signal selama 6 bulan. Untuk Anda bisa trading, maka satu hal yang penting adalah Anda harus, tentu saja namanya trading, Anda harus membuka real account. Dan disinilah dimana JC Trade mempunyai satu platform di mana Anda bisa membuka account Anda sendiri untuk melakukan trading. Anda bisa mulai buka dari 7,5 juta, itu adalah saran yang disarankan oleh kami dan tim. Maka Anda bisa membuka real account, karena kalau Anda nggak punya real account, Anda menggunakan demo account, Anda nggak mau punya demo account. Karena kalau misalnya Anda punya demo account, Anda akan dapat profitnya juga profit demo. Kalau kalah, emang kalahnya demo juga. Tapi kalau profitnya demo. Dan ada perbedaan antara kita real account dengan demo account. Karena pada saat kita menggunakan real account, ada satu perasaan atau satu hal yang kita perlu atur. Psikologi yang harus kita lawan. Dan disitulah dimana trading menjadi satu, untuk beberapa orang menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi kami sangat menyarankan Anda untuk membuka real account, dan juga Anda akan mendapatkan weekly market update. Setiap minggu Anda akan mendapatkan laporan bagaimana kondisi market pada saat ini. Anda mendapatkannya kalau Anda terus ikut dalam webinar, maka Anda akan mendapatkannya dalam bentuk webinar seperti ini. Tapi mungkin untuk Anda yang nggak bisa mengikuti webinar setiap minggu, tapi pengen tahu keadaan market, maka kami akan mengirimkannya kepada Anda. Dan semuanya ini total value-nya adalah 28.491.000 untuk Anda yang ingin bergabung dengan JC Trade.
Anda nggak perlu bayar 28 juta, tapi kalau misalnya Anda tertarik, kita punya special offer untuk Anda yang ikut dalam webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah 5 sesi Trading for Freedom program yang kita punya 5 sesi, kita akan waive. Jadi Anda nggak perlu bayar untuk programnya, Anda bisa ikut programnya dan Anda akan mendapatkan rekamannya. Jadi kalau Anda live, Anda bisa nonton, Anda bisa ikut serta, Anda bisa bertanya langsung kepada pengajar. Kalau Anda nggak bisa ikutin sesinya, Anda bisa mengikuti rekamannya. Kalau Anda lupa besok, hari ini ikut, besok lupa, Anda bisa dengerin lagi rekamannya. Jadi ini adalah 5 sesi untuk Anda gratis. 6 bulan dari trading signal kita juga akan berikan kepada Anda secara gratis. Dan real account deposit kita nggak akan diberikan secara gratis. Jadi ini ada salah satunya yang perlu Anda lakukan. Anda harus membuka account real deposit account 7,5 juta, dan weekly market update kita akan waive. Jadi untuk Anda yang ikut dalam program ini pada hari ini, jadi Anda hanya perlu membuka account di JIC Trade, ada top up 7.500.000 dan Anda akan mendapatkan semuanya. Jadi Anda bisa register hari ini. Kalau misalnya Anda bergabung pada malam hari ini, maka Anda juga akan mendapatkan bonus pertama. Anda akan mendapatkan private group, di mana di dalam private group tersebut hanya akan ada member-member yang memang lagi mau belajar mengenai trading. Karena kalau kita ikut member, kayak misalnya Pak Jonathan Sarah punya grup yang lebih besar, JIC Trade sendiri juga punya grup yang lebih besar. Apa yang terjadi kalau grupnya terlalu besar? Kalau yang terjadi adalah biasanya jadi terlalu banyak noise. Jadi kita mau bikin grup ini sedikit lebih eksklusif. Jadi setiap angkatan akan mempunyai satu grup sendiri di mana kita bisa saling sharing dan mungkin nanti akan membuat pertemanan sendiri antara satu grup member dan member yang lain. Setelah kita mahir, maka kita bisa belajar dari grup yang lain. Tapi kata kuncinya adalah setelah kita mahir. Kalau kita masih belajar, maka itu akan menjadi satu tantangan tersendiri. Gunanya kita membuat grup adalah minimize risk dengan support yang baik. Jadi untuk Anda yang nggak tahu mesti ngapain, punya masalah, di situ adalah gunanya kita punya private group. Karena musuh nomor 1 dari trading adalah fear and greed. Kita takutnya takut rugi, kalau untung takutnya untungnya nggak maksimal. Itu adalah fear and musuh utama dari para trader. Biasanya kalau yang udah pengalaman trading, kalau biru dilepas, merah ditahan. Kalau yang tahu itu berarti udah pengalaman banget tradingnya. Oke, saya juga sama. Kalau biru pengen cepat-cepat dilepas, merah itu pengen ditahan terus. Nah, itu adalah kesalahan yang biasa dilakukan oleh para trader. Dan kalau sendirian atau ikut grup yang nggak kita kenal, maka kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa saling sharing, dan disitulah dimana gunanya private group. Karena itu, bonus yang pertama adalah kita akan membuat private group khusus untuk Anda yang mengikuti sesi ini. Dan untuk Anda yang mendaftar pada kesempatan kali ini, kita ada bonus spesial, yaitu 100% cashback. Gimana maksudnya 100% cashback? Jadi bonus yang kedua adalah cashback deposit. Anda mendeposit 7,5 juta pada malam hari ini, maka yang akan Anda dapatkan adalah di account-nya Anda adalah 15 juta. Jadi dapat cashback 100%, 7,5 juta senilai 7,5 juta, dan 7,5 juta ini bisa Anda gunakan untuk trading. Nggak bisa untuk ditarik langsung. Jadi nggak bisa ada deposit 7,5 juta besok diambil withdraw 15 juta. Enggak. Tapi 7,5 juta bisa Anda tetap gunakan untuk meleverage dari account-nya Anda. Kalau Anda tadi bisanya hanya satu posisi, sekarang Anda bisa punya 2 posisi, sehingga memudahkan Anda untuk melakukan trading lebih baik. Jadi untuk Anda yang mau buka account, khusus untuk malam ini kita berikan 100% deposit gratis. Oke, jadi Anda bisa daftar sekarang. Ini adalah kesempatan Anda untuk mendaftar. Dan bonus ketiga, kita masih ada satu bonus lagi, yaitu private session with expert. Setiap bulan kita akan membuat satu event, satu acara di mana kita mengundang para trader untuk sharing mengenai pengalaman mereka. Saya suka dengan kita di JIC Trade, kita punya banyak kenalan, kita punya banyak koneksi yang memang pekerjaan mereka adalah trader. Dan kalau Anda bilang trader ini sulit, trader ini
penuh resiko, maka kita salah bergaul, belum bergaul dengan para expert yang memang pekerjaan mereka setiap hari ada trading. Jadi kita mau tahu gimana caranya mereka menjalankan kehidupannya mereka sehari-hari. Mungkin juga nanti kita ada teman dari teman yang memang trading supaya mereka bisa sharing mengenai pengalaman mereka, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sudah lakukan dalam kehidupan, dalam perjalanan mereka menjadi trader. Oke, jadi dalam bonus ketiga ini selama setiap bulan kita akan melakukan private session dengan profesional dan expert. Anda hanya perlu daftar dan Anda ikut acara tersebut. Di mana acaranya, kita lagi set up untuk acaranya setiap bulan ini, apakah kita bisa bertemu tatap muka, atau kita lakukan secara online seperti ini. Karena sekarang udah mulai bisa melakukan acara secara offline, mudah-mudahan kita berharap kita bisa membuatnya di satu lokasi. Karena saya yakin teman-teman juga pengen ketemu satu sama lain, udah mulai bosan di rumah, work from home, nggak semenarik itu. Kalau dulu pengennya kerja dari rumah, tapi ternyata kalau di rumah sendirian juga aduh pengen banget ketemu sama teman, pengen banget ngopi, pengen banget ngobrol, dan seterusnya. Jadi itu adalah yang akan kita lakukan. Jadi untuk Anda yang tertarik, Anda pengen mendaftar sekarang, Anda bisa daftar, Anda bisa daftar terlebih dahulu, jadi Anda nggak perlu bayar sekarang juga. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda daftar di jo.my/JICTrade. Saya akan memberikan linknya juga untuk teman-teman di dalam chat. Jadi untuk Anda yang mau mendaftar, Anda bisa daftar di platform.jictrade3.id/VIP-class-1-1. Ini adalah kelas pertama yang akan kita lakukan. Jadi untuk Anda yang tertarik untuk mengikuti acara ini, Anda silakan untuk mendaftar melalui link yang ada di kolom chat. Oke? Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti webinar kali ini. Saya kembalikan lagi Pak Jas. Terima kasih Pak Jas untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Rian untuk informasi buat kita semua. Ya, oke baik teman-teman, sekali lagi ini adalah program dari GIC Trade. Ya, jadi untuk hari Senin adalah GIC Trade. Memang terus terang saya sebagai founder dari Republik Trader Indonesia seringkali diminta untuk memberikan edukasi melalui webinar dari beberapa broker gitu ya, atau dari komunitas. Nah, jadi jangan salah nanti tanya ke broker yang lain, oh ini ada cashback 100%. Iya, jadi yang dipromosikan cashback 100% ini adalah di GIC Trade. Ingat ya, GIC Trade. Ya, jadi kalau mau lebih jelas nanti ke Pak Rian atau nanti ke admin dari marketing GIC Trade. Nah, jadi teman-teman platformnya ini menarik sekali. Yang jelas ini adalah sebuah mitra kerjasama dari sebuah broker lokal yaitu Trijaya. Ada di bawah under Bapepti ya regulasinya. Buat investor yang mau menaruh dana, jangan khawatir karena ada regulasi yang mengatur ya untuk semua investasi termasuk transaksinya. Nah, platform GIC Trade juga menarik kalau Anda mau tidak trading tetapi mau sebagai market maker atau kasarannya adalah bandar gitu ya, market maker. Ini menampung semua transaksi perdagangan dari semua orang yang melakukan transaksi atau melakukan trading di GIC Trade. Jadi kalau ada account yang trading nge-buy, di akun kita akan terbuka secara otomatis nge-sell, tetapi dengan jumlah plot yang sebanding atau proporsional tergantung dari berapa modal yang kita depositkan. Jadi posisinya mirror semuanya.
Ya, kalau semua ada yang nge-buy di entry kita sell, ada yang nge-sell di kita akan nge-buy secara otomatis. Ya, jadi kita fungsinya sebagai investor. Bisa di withdraw tentu saja bisa. Ya, semua mengikuti peraturan yang dibuat oleh perusahaan dan mengikuti aturan dari regulasi Bapepti. Ya, jadi memang bagus ya platform ini. Oke lah, silakan kalau mau pakai. Oke, jadi sekali lagi ini bukan dari broker yang lain, ini adalah dari GIC Trade yang memberikan cashback 100%. Oke, baik teman-teman, nanti silakan kalau selanjutnya mau ada pertanyaan seputar trading, bisa melalui nomor Telegram yang tercantum di screenshot atau di screen layar Anda atau di chart ini ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya mau undur diri. Selamat malam, salam profit buat kita semua.